Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Kita lanjut saja bacain novel Martial Pact chapter 4201. Diceritakan bahwa para pembudidaya terdekat secara singkat membahas situasi antara Kun Yinhua dan wilayah angsa terkejut. Ini sebelum mengubah topik pembicaraan. Tapi tidak ada informasi yang lebih berharga. Yang mengangkat gelasnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dari percakapan antara keduanya, Yun Qianhua tampaknya adalah pemimpin benua angsa dara. Dan benua angsa dara adalah kekuatan tempat Putri Go Yizhan tinggal. Awalnya berkat Yun Qianhua cukup bagus, dia bisa memiliki kesempatan untuk langsung menerobos ke tahap Open Heaven Orde keempat. Sayangnya di bawah penindasan pavilion angsa terkejut, dia tidak punya pilihan selain menerobos ke Orde ketiga. Setelah menghabiskan 50 tahun mengumpulkan kekuatannya, dia mengasingkan diri selama belasan tahun sebelum akhirnya menerobos ke tingkat keempat. Meskipun dia masih terlambat beberapa dekade, dia masih mencapai tahap Open Heaven tahap keempat. Namun jika titik awal seorang kultivator berbeda, pertumbuhan masa depan mereka juga berbeda. Jika Yun Qianhua bisa langsung mencapai Orde keempat, batasnya di masa depan adalah Orde keenam. Tapi sekarang batasannya hanya Orde kelima. Meski hanya satu level, gak apa-apa. Gap satu level ini seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Ketika Yun Qianhua adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima, dia benar-benar tidak berdaya melawan pemilik Orde keenam. Sekarang dia juga telah menembus Orde keenam dan Lu Kue Orde kelima tidak ada bisa bertahan lebih dari 10 nafas di bawahnya. Ketika seorang berada di bawah atap, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Yun Qianhua ini lahir di waktu yang salah, sungguh disayangkan. Yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Pemilik telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin langsung mencapai Open Heaven tingkat tinggi, dia harus menghadapi banyak bahaya. Mustahil bagi Cave Heaven Paradise itu untuk hanya duduk dan menonton. Mereka pasti akan menekannya. Jika dia langsung mencapai rang Open Heaven, tingkat pertumbuhannya akan selalu menakutkan. Sejak zaman kuno, satu-satunya yang memiliki kuliah vakasi untuk secara langsung mencapai Open Heaven tingkat tinggi di 3000 dunia ini adalah selalu para murid yang dibesarkan di Cave Heaven Paradise. Orang-orang ini memiliki keuntungan alami dan setia kepada sekte mereka masing-masing, sehingga Cave Heaven Paradise itu secara alami tidak akan khawatir tentang mereka yang membalikan posisi penguasa mereka sendiri. Yang berbeda, dia tidak ada hubungannya dengan Cave Heaven Paradise manapun, jadi tentu saja dia tidak akan menerima perlindungan apapun. Sekarang sepertinya menekan orang lain bukanlah hal yang langka di seluruh alam semesta. Hanya wilayah angsa terkejut saja yang memiliki situasi Yun Qianhua. Bagaimana dengan domain besar lainnya? Masalah yang memadatkan angkatan kelas 7 bukanlah rahasia lagi. Dia telah menunjukkan manifestasi kemampuan ilahinya berkali-kali di batas reruntuhan besar dan memiliki hubungan yang baik dengan beberapa murid dari Cave Heaven Paradise. Setelah batas runtuhan besar ditutup, orang-orang itu semua telah kembali ke sekte masing-masing. Jadi tuan mereka pasti akan bertanya tentang bagaimana hal di atas reruntuhan besar. Meskipun orang-orang ini berterima kasih kepada Yang karena telah menyelamatkan hidup mereka di batas reruntuhan besar, jika mereka ingin menutupinya, tidak mungkin mereka bisa melakukannya lama. Oleh karena itu, Yang memperkirakan bahwa dia telah menjadi sasaran beberapa Cave Heaven Paradise, dan tidak diketahui kapan situasi penindasan Yun Qianhua akan datang kepadanya. Ini membuatnya merasakan urgensi, seolah-olah waktu hampir habis untuknya. Sayangnya sumber daya di atas kelas 7 terlalu angka, dan dia masih kekurangan elemen emas dan elemen yin yang. Dia tidak tahu di mana menemukannya. Dia berharap pemilik akan memberinya beberapa petunjuk. Yuhe tampaknya telah memperhatikan depresi Yang dan diam-diam menuangkan secangkir anggur. Setelah menunggu di kota bintang ini selama 6 atau 7 hari, Go Yizhan masih belum kembali, membuat Yang merasa ada yang tidak beres. Dia sebelumnya telah memeriksa bagan semesta dan menemukan bahwa benua angsa dara tidak terlalu jauh dari kota bintang. Dengan kecepatan Go Yizhan saat ini, dia akan membutuhkan 3 atau 4 hari untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Jadi bagaimana dia bisa tertunda begitu lama?
Selain itu, Kao Yizhan juga tahu bahwa Yang Ge sedang menunggunya. Jadi, jika dia tertunda, dia pasti akan meminta seseorang untuk melapor kepadanya. Sekarang setelah tidak ada berita tentang dia dan dia menghilang, mungkinkah sesuatu terjadi? Dengan pemikiran ini, Yang Ge tidak lagi menunggu dan malah membawa Yohei kembali ke Lotus Val. Biarkan semua orang mengendalikan Lotus Val dan terbang menuju Blood Ghost Continent. Setelah terbang kurang dari setengah hari, Yohei yang berdiri di samping Yang Ge tiba-tiba menoleh ke arah tertentu.